Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10, saya Tasya Ramadanti dan teman saya Nirmala Indasari dan Yupiana Tasari. Adapun materi yang akan kami bahas adalah tentang alat peraga dalam pembelajaran akidah akhlak. Nah, baiklah kita lanjut saja dengan definisi alat peraga dalam pembelajaran. Alat peraga menurut E.T. Russeven merupakan alat yang digunakan guru ketika mengajar untuk membantu memperjelas materi pelajaran yang disampaikannya kepada siswa dan mencegah terjadinya verbalisme pada diri siswa. Sedangkan menurut Aristo Rohadi, alat peraga adalah alat atau benda yang digunakan untuk memperagakan fakta, konsep, prinsip, atau prosedur tertentu agar tampak lebih nyata atau konkret. Dan alat peraga berfungsi untuk menerangkan atau memperagakan suatu mata pelajaran dalam proses belajar mengajar. Dengan demikian, alat peraga adalah alat atau benda yang digunakan untuk menyampaikan pengetahuan fakta konsep. Dengan adanya alat peraga, anak-anak akan lebih banyak mengikuti pelajaran dengan gembira, sehingga minatnya anak akan senang, terangsang, tertarik, dan bersikap positif terhadap pengajaran. Dengan disajikannya konsep abstrak bentuk konkret, maka siswa pada tingkat-tingkat yang lebih rendah akan lebih mudah memahami dan mengerti. Selanjutnya, saya Nirmala Indasari akan melanjutkan presentasi dari Tasya Ramadanti, yaitu fungsi alat peraga dalam pembelajaran. Nah, di sini terdapat 4 fungsi media pembelajaran yang menggunakan alat peraga, khususnya media visual yaitu fungsi atensi, fungsi afektif, fungsi kognitif, dan fungsi kompensantiros. Nah, yang pertama adalah fungsi atensi. Media visual merupakan inti, yaitu menarik dan mengarahkan siswa untuk berkonsentrasi kepada isi pelajaran. Yang kedua adalah fungsi afektif, yang dimana media dapat terlihat dari tingkat kenikmatan siswa ketika belajar atau membaca teks yang bergambar. Yang ketiga adalah fungsi kognitif, yaitu media dapat terlihat dari temuan-temuan penelitian yang menggunakan bahwa lambang visual atau gambar memperlancar pencapaian informasi atau pesan yang terkandung dalam gambar. Yang terakhir adalah fungsi kompensantiros. Media pembelajaran terlihat dari hasil penelitian bahwa media yang memberikan konteks untuk memahami teks, membantu siswa yang lemah dalam membaca atau mengorganisasikan informasi dalam teks dan mengingatnya kembali. Terima kasih. Dilanjutkan oleh Yupita Sari. C. Pentingnya alat peraga dalam pembelajaran. Pentingnya alat peraga dalam pembelajaran itu terbagi menjadi 2. Yang pertama, pada siswa anak SD masih pada tahap operasi konkret yang belum bisa menangkap informasi-informasi yang sifatnya abstrak. Pada operasi konkret, umumnya itu telah memahami operasi logis dengan bantuan benda-benda konkret. Nah, kemampuan ini terlihat dalam memahami konsep kekekalan. Kemampuan untuk mengklarifikasi dan serasi itu juga memandang suatu objek dari sudut pandang yang berbeda secara objektif dan mampu berpikir secara revisibel. Nah, yang kedua itu, dalam proses belajar, anak itu sebaiknya diberi kesempatan untuk manipulasi benda-benda atau alat peraga. Nah, melalui alat peraga yang ditelitinya tersebut, anak akan melihat langsung bagaimana keteraturan dan pola struktur yang terdapat pada benda yang sedang diperhatikan itu. Nah, keteraturan tersebut itulah kemudian anak dihubungkan dengan keterangan intuitif yang telah melekat pada dirinya. Jadi, alat peraga itu berfungsi untuk menerangkan atau memperagakan suatu mata pelajaran dalam proses belajar atau mengajar. Dalam kegiatan proses belajar mengajar, guru itu harus diwajibkan mampu menjelaskan konsep kepada siswanya. Usaha ini dapat dibantu dengan alat peraga. Karena dengan bantuan alat peraga tersebut yang sesuai dengan topik yang diajarkan, maka konsep akan dapat lebih mudah dipahami lebih jelas oleh siswa. Dengan demikian,
Alat peraga itu adalah benda yang digunakan untuk menyampaikan pengetahuan, fakta, konsep, prinsip kepada siswa agar lebih nyata dan adanya. Alat peraga juga sangat penting karena mengkonkretkan suatu materi yang masih abstrak.